Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Melanjuti dari bagian 2 kemarin, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk bab pertama, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Di sini kemarin bagian pertama itu saya jelaskan yang satu, bagian A, kemudian pertemuan kedua saya bagian B, kemudian sekarang kita lanjut ke bagian C, perancangan dan produksi kerajinan non benda. Nah, untuk menjadi sebuah kerajinan itu harus memiliki 2 item. Yang pertama yaitu item budaya non benda. Jadi harus ada item bendanya dulu, ada potensi budaya non bendanya dulu. Ada nggak budaya di situ gitu loh, di daerah kamu itu ada budaya apa nggak? Kalau seandainya ada, berarti itu ada potensi budaya non benda di situ. Yang kedua yaitu potensi material dan teknik. Jadi jangan sampai kamu buat sebuah kerajinan tapi kamu nggak punya potensi material gitu loh. Yang nantinya itu bakal menjadi sebuah material yang diperlukan dengan sangat banyak gitu loh. Makanya di situ ditulis potensi material. Jangan sampai nanti tiba-tiba kamu buat kerajinan tapi ternyata materialnya tidak cukup, maka suatu saat nanti kamu akan benar-benar kebingungan untuk mencari materialnya. Jadi itu juga sangat penting untuk dipikirkan. Selanjutnya teknik, ya jangan sampai kamu nggak punya potensi untuk punya tekniknya gitu loh. Jangan sampai nggak ada teknik untuk buat kerajinannya. Jadi percuma punya potensi budaya, punya potensi material tapi nggak punya teknik sama sekali. Intinya seperti itu. Tapi kalau seandainya keduanya sudah ada, kedua bahkan ketiga item ini sudah ada, maka jadilah sebuah kerajinan. Selanjutnya kerajinan, contoh kerajinan itu intinya tuh kita harus punya simbolis, punya makna, dan nanti bakal muncul kata kunci yang nanti akan dipakai untuk sebuah kerajinan. Contohnya seperti itu. Simbolisnya itu burung enggang. Kalau di sini burung enggang di contoh buku prakarya. Nah, maknanya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Jadi simbolis burung enggang itu, kamu pernah lihat burung enggang kan? Nah, dalam suku Dayak, burung enggang itu identik dengan bahasa leluhur turun ke bumi untuk memberikan perlindungan. Makanya burung enggang itu nggak boleh untuk dibunuh sebenarnya. Nah, kata kuncinya yaitu burung enggang dan perlindungan. Kita ambil bagian yang berwarna kuning itu. Kemudian jadilah nanti kerajinan tekstil bermotif burung enggang. Nah, kalau seandainya kalian punya contoh, saya berikan contoh di daerah kalian. Nanti silahkan kalian komen di bagian video di bawah ini. Kemudian kalian berikan contoh. Siapapun yang memberikan contoh di kolom komentar di bawah video ini, nanti akan saya berikan tambahan untuk nilai aktivasi. Keaktifan, bukan aktivasi. Nilai keaktifan. Nah, saya berikan contoh satu lagi, yaitu misalnya ikan arwana. Nah, ikan arwana dalam suku Tionghoa, ya istilahnya seperti itu, itu mengatakan bahwa ikan arwana adalah ikan pembawa keberuntungan. Nah, intinya seperti itu. Kata kuncinya adalah ikan arwana pembawa keberuntungan. Kemudian kerajinannya nanti adalah misalnya gantungan kunci bermotif ikan arwana, contohnya seperti itu. Nah, itu contoh dari yang saya buat. Silahkan kalau seandainya ada contoh, silahkan contoh tersebut kamu buat di bagian komentar di bawah ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi benda berwujud. Nah, maksudnya abstrak ini adalah benda yang masih belum terlihat bentuknya gitu loh. Misalnya saya menggunakan gantungan kunci itu menggunakan pohon
pohon apa ya? Pokoknya benda yang bekas misalnya seperti kayu bekas mebel atau mungkin kayu yang mudah diukir misalnya seperti itu. Nah, itu kan masih belum kelihatan bendanya. Kemudian nanti bakal kita rakit, kemudian kita akan anyam, kemudian jadilah nanti gantungan kunci bermotif ikan arwana atau burung enggang misalnya seperti itu. Nah, non benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi benda berwujud. Tahapan terjemahannya seperti ini. Pemahaman terhadap makna simbol. Jadi kamu harus paham dulu dengan makna simbolnya. Jangan sampai kamu nggak paham dengan makna simbol dari ikan arwana. Nanti kalau ditanya, kenapa harus ikan arwana? Nah, itulah kenapa kita harus punya makna simbolnya tadi itu, gitu loh. Mencari kata kunci yang menjadi dasar dari pengembangan ide pokok. Nah, setelah itu kan kita udah tahu nih makna simbolnya apa. Kata kuncinya itu yang dicari, gitu loh. Kemudian mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Nah, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Jadi cari sebanyak mungkin bentuk dari ide ikan arwana tadi atau burung enggang tadi yang nantinya bakal kita jadikan sebagai kerajinan non benda. Selanjutnya, yang berikutnya, kita harus mempunyai pencarian ide dulu, cari idenya. Kalau tadi kan udah dapat tuh idenya burung enggang sama ikan arwana misalnya seperti itu. Sebagai wujud dari perlindungan, juga wujud dari keberuntungan misalnya seperti itu ya. Kemudian membuat gambar dan sketsa, tapi tidak lebih dari sketsa yang sudah kita buat. Tadi yang tekstil burung enggang ya di tekstil burung enggang. Kemudian yang gantungan kunci ikan arwana ya di gantungan kunci ikan arwana. Tapi motifnya itu dibuat berbeda-beda. Jadi burung enggangnya itu ngepakan sayap atau bertengger di kayu atau semacamnya itu bisa ikan arwananya melengkung atau lurus atau ya terserah. Nah, itu dibuat gambarnya sebanyak mungkin. Setelah itu dipilih ide terbaik. Nah, ide terbaik ini akan muncul dari diri kamu sendiri, pasti juga dari masukan orang banyak. Nah, kamu cari. Kemudian prototyping atau membuat studi model. Nah, setelah jadi semuanya nih, udah dibuat. Nah, kamu mulai untuk membuatnya dan kamu coba ke orang-orang. Nah, kira-kira orang-orang ini mau nggak dengan barang yang kamu udah buat? Nah, kalau seandainya mau, lanjut ke tahap kelima, yaitu perencanaan produksi. Kamu udah mulai untuk merencanakan produksi tersebut gitu loh. Selanjutnya, proses produksi kerajinan dengan inspirasi non-benda, lokal non-benda berdasarkan daya dukung. Nih, kita masuk ke kata kuncinya berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kamu harus cari daya dukung untuk bahan bakunya. Ada nggak daya dukung dari bahan bakunya? Jangan sampai bahan bakunya itu nggak ada. Ya ini yang dimaksud dengan potensi bahan baku. Jangan sampai potensi bahan bakunya nggak ada. Selanjutnya teknik produksi. Jangan sampai nanti pada saat kita berjalan, yang bisa merakit dari kerajinan ini cuma kamu sendiri. Itu bakal menyulitkan diri kamu. Tapi nggak masalah selama kalau usaha kamu kecil. Kalau usaha kamu besar, kamu jelas butuh daya dukung untuk teknik produksi. Itu intinya. Yang kedua, yang ketiga itu sumber daya manusia. Oh ya, yang itu yang tadi yang saya jelaskan itu sumber daya manusianya. Kalau teknik produksinya itu lebih mengarah kepada jangan sampai kamu nggak tahu untuk menggunakan teknik anyamannya gitu loh. Kamu menyusunnya itu kamu nggak tahu gimana. Nah, itu fungsinya seperti itu, daya dukungnya. Selanjutnya yang berikutnya adalah tahapan produksi secara umum. Nah, tahapan produksi itu secara umum itu terbagi atas 4 saja. Nggak lebih, ini gambaran besarnya. Yang pertama itu adalah pembahanan. Kita harus cari dulu bahannya. Kita cari bahannya dulu. Kemudian setelah bahannya dapat, misalnya kita udah dapat kayu yang empuk itu. Kita udah dapat nih. Nah, kayu tersebut
kemudian kita potong. Nah, itu baru pembahanan. Kemudian pembentukan, kita potong satu-satu sekecil yang misalnya gantungannya nggak besar, cuman 10 cm kali 10 cm misalnya, seperti itu. Kita potong. Nah, itu bagian pembentukan. Selanjutnya setelah itu perakitan. Perakitan itu kita ukir. Enggak, masih di pembentukan. Kita ukir dulu. Ukir, ukir, ukir. Nah, setelah itu baru kita rakit. Kalau seandainya gantungan kunci, itu kita tambahin untuk yang besi gantungan kunci. Nah, itu bagian perakitan. Setelah perakitan selesai, maka itu tulisan finishing. Finishing itu penyelesaian. Kamu kasih cat, atau mungkin kamu haluskan tanpa harus membuang dari kealamian dari kayu tersebut. Jadi bakalan kelihatan lebih menarik kalau seandainya alami. Terserah. Itulah yang nanti yang dinamakan dengan pemilihan gambar atau sketsa sebanyak-banyaknya ya. Nantinya bakal kamu dapetin idenya. Kamu mau alami atau mau dikasih warna, itu adalah hak kamu nantinya. Selanjutnya, agar suatu produk atau produk dapat dinilai baik, harus diberikan sebuah kemasan. Ya, harus dikasih kemasan. Kalau nggak dikasih kemasan, nggak bisa. Sebuah kemasan akan memberikan nilai awal bagi sebuah karya seni no benda. Kayak kamu ngelihat orang kalau cantik, kamu pasti tertarik. Itu kan dari awalannya aja, dari luarnya aja, dalamnya belum. Tiba-tiba pas ngomong halo gitu kan, nah kamu bakalan nggak tertarik. Tapi kamu awalnya itu udah tertarik sama dia gitu loh. Nah, intinya seperti itu. Jangan sampai kamu berpenampilan tidak baik, ya orang nggak akan menggubris kamu. Sama seperti ini. Jadi kalau seandainya kemasannya nggak bagus, ya orang nggak akan tertarik sama karya seni non benda punya kamu gitu loh. Semakin baik suatu kemasan, maka konsumen akan semakin tertarik. Ini yang saya bilang. Di bagian kemasan pula, kita dapat memberikan brand atau nama dari benda yang kita jual. Ingat, tidak semua barang harus memiliki kemasan, namun setiap barang pastilah membutuhkan identitas. Itu yang terpenting. Istilahnya gini, kayak HP aja ya. HP itu kan punya banyak nama. Nah, itu dia harus punya brand. Jangan sampai nggak punya brand. Contohnya lagi misalnya ini, eh, kantin misalnya kan. Kantin yang ada di sekolah misalnya seperti itu. Kantinnya Bu Iis dengan kantin yang di belakang sekolah. Itu kan namanya beda, tapi nggak punya kemasan. Tapi mereka sama-sama punya nama. Jangan bilang si Sanu sama si Sanu gitu kan. Beli di mana nih? Beli di situ, bakwan. Aku beli bakwan misalnya kan. Sebelahnya lagi beli bakwan. Bakwannya sama tapi identitasnya berbeda. Nah, itu yang dimaksudkan bakwan si guru Bu Iis nih enak. Kemudian bakwannya sih yang di belakang nih enak sambelnya, misalnya seperti itu ya. Jadi punya brand, walaupun tidak punya kemasan, harus punya brand atau nama atau julukan. Perhitungan biaya. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produk barang. Jadi sedari awal itu sudah dihitung biayanya. Nah, itu yang dinamakan perhitungan biaya. Kita harus memperhitungkan biaya sedari awal kita membuat, sedari awal mencari bahan sampai jadi, sampai pemasaran. Nah, di bagian pemasaran juga harus dihitung gitu intinya. Sorry ya kalau seandainya banyak motor lewat, karena ini pas pagi jadi banyak sekali motor lewat. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Dari biaya bahan baku itu udah kamu hitung berapa. Kemudian biaya tenaga kerja. Kalau seandainya yang kerja cuma kamu sendiri, ya berarti nggak usah dibiayain karena kamu sendiri yang kerja kan. Tapi kamu juga harus memperhitungkan, misalnya aku nih capek kerja kayak gini, kira-kira upah buat aku tuh yang pantas berapa, yang nantinya bakal menjadi acuan untuk harga barang kamu. Kemudian biaya overhead ini seperti biaya misalnya mebel, beli jasa mebelnya gitu loh, atau kalau seandainya listrik. Nah, seperti itu. Bensin misalnya juga masuk ke dalam sini karena itu bagian yang tidak terlihat, tapi ada uangnya gitu. Contohnya seperti itu. Itu semua harus dihitung.
Kemudian pemasaran langsung atau pemasaran. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Jadi kamu itu memasarkan barang kamu sendiri gitu loh. Ini Bu produk saya gitu. Saya jelaskan sama ibu. Itu dijual. Nah itu kamu yang jual sendiri, namanya pemasaran langsung. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi level marketing atau multi tingkat. Nah, saya jelasin. Yang namanya satu tingkat atau single level marketing itu adalah kamu jual sendiri. Jadi kamu jual sendiri, kamu nyari pasar sendiri semacam itu. Kalau multi level marketing itu kamu berada di posisi atas sebagai produksi dan kamu mencari distributor atau mencari orang untuk menjual barang kamu. Nah, itu yang dinamakan dengan multi level marketing. Kamu cari orang-orangnya, kemudian kamu kasih barangnya, suruh mereka jual. Nah, itu yang dinamakan dengan multi level marketing. Ada tingkatan penjualan di situ. Nah, contohnya seperti itu. Setiap single level marketing atau multi level marketing yang basicnya besar itu pasti harus memiliki surat izin usaha. Kenapa harus punya surat izin usaha? Di kota-kota besar, jika kita tidak memiliki surat izin usaha, suatu saat tiba-tiba punya kita itu disuruh untuk karena kita membayar pajak ya, setelah kita punya surat izin usaha itu sudah dipastikan kita akan membayar pajak nantinya. Tiba-tiba barang kita dicuri orang. Kalau seandainya kita nggak punya SIU, itu ada kemungkinan nantinya kita tidak akan diberikan asuransi. Nah, apabila sudah diberikan asuransi menggunakan surat izin usaha, nanti kan dari surat izin usaha ini kita dapat mendaftarkan diri ke asuransi. Nah, apabila kita nggak punya surat izin usaha, sewaktu-waktu nanti ada kebakaran lah atau apa, kita nggak dapat bantuan atau ganti rugi dari kerugian hasil kebakaran tersebut, misalnya seperti itu. Surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Jadi harus diingat ya. Dari mana sih dapat surat izin usaha penjualan langsung nih? Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Ingat Peraturan Menteri ya, Permenpan. Permenper. Permendak. Ya, Permendak. Karena beda-beda ya, permen pokoknya peraturan menteri. Kalau dibilang permen, kalau orang PPKN pasti ngerti. Permen itu apa ya? Permen itu bukan masalah ini, ya makan permen gitu. Tapi permen dalam undang-undang, dalam peraturan kementerian, nah itu namanya permen. Disingkatnya permen. Tahun 32 tahun nomor 32 tahun 2008. Salah terus ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah mengevaluasi. Setiap pekerjaan itu haruslah dievaluasi. Kamu harus mengukur kemampuan seseorang atau organisasi, baik buruknya produk, kemudian diterima atau tidaknya produk, itu harus dievaluasi untuk menunjang kamu ke depan. Jangan sampai produk itu nggak laku tapi kamu terus jalankan gitu loh, tanpa harus memandang orang itu pengennya apa gitu loh. Kamu harus evaluasi itu. Oh ternyata bentuknya itu tidak sesuai dengan keinginan di pasar, kamu ubah. Kemudian kemasannya kayaknya harus ada kemasan yang bagus, ya kamu buat kemasan. Nah intinya seperti itu ya. Untuk kelas 1, bab 1 sudah selesai. Saya harap belajar dengan baik. Minggu depan kita coba untuk ulangan harian. Oke, itu saja dari saya. Silahkan belajar dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Setiap komentar yang ada di YouTube, di bagian video akan saya nilai sebagai nilai keaktifan dari kalian. Nanti saya akan berikan skema dari penilaian saya. Mungkin itu saja dari saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.